Saya Andri Irwanto SPDI, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri nomor 104313 Sarangpuah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, mempersembahkan video PPL 1 PJBL dengan materi berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna pada kelas 4. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Hai. Iya, apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana keadaannya, sehat semua? Ya, sudah kepada sarapan? Ya, alhamdulillah, sarapan itu sangat penting. Karena kita mau belajar, maka kita harus dalam keadaan yang sehat, ya. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita baca doa dulu bersama-sama ya. Yuk, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelumnya Bapak absensi dulu ya, kawan-kawannya hari ini ya. Arjuna, Dafa Al-Ghazali, hadir semua? Ada yang sakit? Ya. Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, sebelum pelajarannya kita mulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Semuanya berdiri dulu, berdiri. Ya, nyanyikan dengan semangat lagu kebangsaan kita ya. Oke, Bapak lihat dulu, cek semangatnya dengan lagu ini. Ajilis mana? Yang semangat ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berperan untukmu. Pancasila besar negara, berarti hadir namun sentosa. Berikan di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah, oke, kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila tadi. Nah, selanjutnya Bapak mau mengecek dulu kesiapan kita belajar dengan nyanyian lagu tepuk tangan, tepuk siap belajar. Yang semangat ya, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, siap belajar, siap. Oke, baik anak-anak. Tes dulu, halo. Hai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4,
Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Kenapa nggak ikut? Ulangin, harus semua ikut. Tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk yang banyak. Ya, adakah yang tahu minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Teladan mulia Asmaul Husna, ya. Ada yang tahu apa tuh arti Asmaul Husna? Ya, nama-nama baik bagi Allah. Tepuk tangan dulu buat kalian pikir. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, berapa? 99. Ya, ada yang tahu arti Al-Malik? Maharaja, bagus. Ada yang arti Al-Kudus? Maha Suci. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah sama-sama peserta didik mampu menjelaskan berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membuat karya mozaik kaligrafi Asmaul Husna secara berkelompok dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib dengan baik. Inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Pernahkah kalian membuang sampah pada tempatnya? Pernah dong ya, karena kita memang harus membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kita ketika kita mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain? Kita akan merasa terus selain senang, bahagia, baik ya. Nah, inilah pelajaran kita yang lalu, minggu yang lalu. Yang pertama adalah Al-Malik, yaitu adalah Allah adalah penguasa atas semua dunia. Kemudian Al-Aziz. Apa Al-Aziz? Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik tunggal segala kemuliaan. Yang ketiga ada Al-Qudus. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Yang keempat ada As-Salam. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai. Dan yang terakhir adalah Al-Mu'min. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberikan aman pada seluruh makhluknya. Oke, baik, inilah dia 5 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Nah, kali ini kita akan memperhatikan tayangan video, ya, di mana dalam tayangan itu ada materi yang akan disampaikan. Ya, simak videonya dengan baik. Nanti setelah videonya kita tonton, maka akan ada pertanyaan yang akan Bapak tanyakan. Ya, oke, siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik,
Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Tentu kita akan marah. Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri. Oke, tadi kita sudah memperhatikan dan melihat tayangan video tentang berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna. Nah, pertanyaan yang muncul dari video tersebut adalah yang pertama, sebutkan contoh perilaku terpuji apa saja yang terdapat dalam tayangan video. Siapa yang bisa? Apa tadi? Ayo. Hidup tertib. Ya, terus ada lagi yang lain? Menahan diri. Oke, baik. Terus mandiri. Ada lagi? Apa? Cinta kebersihan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, bagus ya. Nah, selanjutnya inilah dia. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Malik. Nah, ini adalah sebuah gambar apa tadi? Gambar apa? Gambar untuk menahan diri. Ini gambar apa coba ini? Bermain bola. Dicurangin oleh teman. Kalau dalam permainan bola namanya pelanggaran kan? Ya, tapi kita harus bisa menahan diri untuk tidak marah kepada orang yang mencurangi kita. Kemudian kita bisa menahan diri mengganggu teman. Kita nggak boleh, ya, kita tidak boleh mengganggu teman kita. Nah, makanya kita harus bisa menahan diri untuk tidak menzolimi orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Aziz. Ya, ini contoh perilakunya adalah mandiri. Di mana gambar yang pertama seorang anak sedang memakai baju sekolah sendiri. Yang kedua dia merapikan tasnya sendiri dan memakai kaos kaki tanpa bantuan orang tua. Ya, mandiri. Mandiri itu adalah mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri. Nah, kemudian senang membantu orang lain. Inilah adalah contoh perilaku terpuji daripada Asmaul Husna Al-Aziz. Nah, kemudian yang ketiga Al-Qudus. Gambar apa ini? Gambar masjid. Salah satu tempat yang harus sangat diperhatikan kebersihannya adalah kenapa? Karena masjid itu tempat ibadah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan Al-Qudus yang pertama adalah cinta kebersihan. Nah, tadi sudah di tayangan video juga ada bacaan. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Berarti orang yang Islam itu yang beriman pasti cinta akan kebersihan. Ya, yang kedua, mandi dengan teratur. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Udah pada mandi tadi pagi? Udah mandi tadi pagi? Iya, mandi itu tidak hanya sekedar menghilangkan kotoran aja dalam tubuh, tapi juga bisa menyehatkan dan menyegarkan tubuh. Nah, kemudian Asmaul Husna As-Salam. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan As-Salam adalah yang pertama menjaga
lisan. Maksudnya apa menjaga lisan? Tidak berkata kasar, terus tidak berkata kotor, tidak berkata apa lagi? Tidak berkata apa? Ayo, tidak berkata apa lagi? Tidak berkata asal-asalan. Berarti kan ada peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Terkadang dari mulut kita yang keluar salah menyakiti orang lain, maka timbullah pertengkaran, timbullah perpecahan. Makanya dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat, kita harus bisa menjaga lisan. Nah, yang kedua adalah tertib di kelas. Ya, apa itu tertib? Berarti memperhatikan tempat duduknya yang rapi, susunan mejanya yang rapi. Nah, itu juga. Oke, selanjutnya, nah, al-mu'min, ya, ini gambar apa? Seorang siswa yang sedang menyeberang jalan. Yang kedua, orang yang sedang melaksanakan sholat. Ketiga, ya, pelaksanaan upacara bendera. Ya, nah ini dalam kita berperilaku terpuji yang mencerminkan al-mu'min, yang pertama adalah hidup tertib. Ya, nah kalau seandainya kita nyebrang jalannya asal-asalan, apa yang terjadi? Iya, kecelakaan. Ya, akan menimbulkan bahaya. Baik, selanjutnya yang kedua, berkata sopan. Nah, ya, kita ngomongnya harus yang baik saja. Dan yang terakhir, ya, ada pertanyaan dari kita, dari contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, 5, 6, dan 7. Ini ada? Nggak ada? Paham? Oke. Selanjutnya kita akan membuat kaligrafi mozaik. Ini ada contohnya seperti gambar yang samping tadi. Di awal juga sudah Bapak tayangkan gambarnya, ya, tentang kaligrafi mozaik ini. Nah, kaligrafi mozaik itu adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan kecil untuk membuat kaligrafi. Apa? Coba ulang sama-sama. Kaligrafi mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan kecil untuk membentuk kaligrafi. Ya, adapun bahan-bahan yang akan digunakan, sebenarnya banyak lagi bahan yang bisa digunakan, tapi dalam pelajaran ini bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama kaca tanah. Tahu kaca tanah? Biasanya digunakan untuk apa kaca tanah? Untuk pecel, terus? Untuk apa lagi? Untuk ketoprak, ya. Nah, bahan yang kedua kita menggunakan kacang hijau, ya. Biasanya kacang hijau itu digunakan untuk bubur. Ada lagi? Untuk peyek bisa juga, ya. Nah, yang ketiga adalah jagung, butir-butir jagung. Nah, ini dia. Kalau kita lihat gambar yang ada di samping, ini menggunakan bahan-bahan yang sudah kita tentukan di sini, ya. Ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada jagung. Nah, seperti inilah nanti kegiatan yang akan kita laksanakan. Oke, baik. Selanjutnya kita ice breaking dulu, ya. Ya, kita cek dulu kesempatannya. Lanjut, yuk semuanya berdiri. Semuanya kita berdiri. Ya, semangat ya. Siapa yang paling semangat nanti akan dapat bintang dari Bapak, ya. Bintang penghargaan. Oke, semuanya semangat. Siap?
atas menggapai kita, tangan yang samping burung yang terbang, tangan ke depan kita berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Aku putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, mulai melihat di badan kita, kanan kiri atas bawah siap berbenah. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membagian kelompok. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membagi kelompok berdasarkan 5 Asmaul Husna. Kelompok 1 Al-Malik, mana? Al-Malik, angkat tangannya. Iya, kelompok kedua ada Al-Aziz. Mana kelompok Al-Aziz? Ya, kelompok 3 Al-Qudus. Mana kelompok Al-Qudus? Ya, ini kelompok Al-Qudus. Yang keempat kelompok As-Salam. Sana ya, ya kelompok As-Salam. Dan yang kelima kelompok Al-Mu'min. Nah, ya. Nah, tugasnya adalah kita akan membuat seperti gambar yang ada di samping. Nanti kegiatannya adalah kita membuat atau menempelkan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan untuk kita jadikan menjadi kaligrafi mozaik seperti gambar yang ini. Ya, kita dengan cara yang pertama, cara membacakannya, kita memberikan lem pada gambar sketsa. Ini adalah gambar contoh sketsa kaligrafinya. Nah, kemudian kita menempelkan bahan hingga memenuhi sketsa kaligrafi. Boleh bebas, mau kaligrafinya di sininya jagung boleh, mau kacang tanah boleh, mau di sininya dia kacang hijau sebagai apa namanya ini, bingkainya boleh. Oke ya. Nah, inilah kegiatan yang akan kita nanti akan Bapak bagikan ya. Ya, oke. Nah, nanti kita akan membuat yang seperti ini. Kira-kira kita waktunya berapa menit? 5 menit? 10 menit? Atau 15 menit? 15 menit? Nah, lama kali 10 aja ya. 10 bisa lah ya. Iya, 10 menit ya. Berarti Bapak akan memberikan waktu kalian untuk mengerjakan kaligrafi mozaik ini dengan durasi atau waktu selama 10 menit. Nanti setelah 10 menit akan kita presentasikan ke depan dan akan kita lihatkan hasilnya di depan. Oke? Siap? Ya. Oke, ini adalah desainnya. Kelompok Al-Malik, mana Al-Malik? Nih, Al-Mu'min, As-Salam, Al-Qudus, dan Al-Aziz.
waktunya sudah 10 menit ya. Waktunya sudah habis. Ya, udah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Oke baik, nah kita akan presentasi. Jadi nanti masing-masing kelompoknya bergiliran maju ke depan dan mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Oke sekarang ayo, kelompok siapa dulu yang akan maju? Oke, kelompok Al-Mu'min. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok Al-Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Al-Mukmin. Kami membuat karya mozaik terbuat dari jagung dan kacang tanah. Tepuk tangan dulu buat kaligrafi mozaik dengan bahan jagung dan kacang tanah. ya, terima kasih. Oke anak-anak, kita sudah semua presentasi ke depan. Nah, dari kegiatan kita hari ini, dari apa yang sudah kita kerjakan, membuat karya grafi mozaik, ya, Asmaul Husna, ada 3 pemenangnya. Ada 3 kelompok yang akan mendapatkan hadiah, ya. Ya, kelompok mana saja itu? Nah, coba dengar baik-baik. Siapa ya yang akan menang ya? Semua ya, kamu dapat ini ya. Coba siapa yang mau jadi juara 1? Wah, semua mau jadi juara 1 ya? Ya. Nah, untuk mendapatkan juara pertama, terbaik pertama adalah kelompok Al-Qudus. Tepuk tangan dulu buat Al-Qudus yang maju ke depan dan bawa hasilnya. Nah, dari hasil yang sudah kalian buat tadi dalam membuat karya mozaik kaligrafi itu, sebagai bahan masukan dan evaluasi, nanti ketika di lain waktu kita membuat lagi, kita bisa menggunakan dengan bahan-bahan lain yang lebih menarik, yang lebih baik terlihat sini, atau bisa juga dengan menambahkan lukisan-lukisan seperti yang ada di sini. Nih, di sini kan ada kacang tanahnya dibuat seperti bunga. Selanjutnya, nah di sini dibuat seperti membuat batik, ya, membuat batik. Nah, oke, selanjutnya kesimpulan adalah, ya, kita tadi sudah membahas tentang berakhlak mulia Asmaul Husna. Yang pertama adalah kita bisa memiliki sikap menahan diri dari amarah yang mencerminkan dari Asmaul Husna Al-Malik. Nah, kemudian kita juga bisa menahan diri untuk tidak mengganggu teman. Kemudian kita juga harus memiliki sikap cinta terhadap kebersihan dan mandi dengan teratur yang mencerminkan sikap Asmaul Husna Al-Qudus. Kemudian, nah, kita harus memiliki sifat mandiri, ya, melakukan apapun dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, senang membantu orang lain. Nah, kemudian di as-salam kita harus memiliki sikap yang bisa menjaga lisan, karena lisan itu sangat penting, ya. Nah, tertib di kelas. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mampu hidup tertib
dan berkata sopan. Nah, kemudian kita juga sudah membuat kaligrafi mozaik. Nah, bahwasanya kaligrafi mozaik itu tadi merupakan apa? Karya seni yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan kecil, bahan kecil untuk membentuk kaligrafi dengan bahan-bahan ini. Oke? Adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini berawal dengan 5 Asmaul Husna. Pertama, Al-Malik, menahan diri dari amarah, menahan diri dari mengganggu teman. Kedua, ada Al-Quddus, cinta kebersihan, mandi dengan teratur. Selanjutnya kami membuat kaligrafi mozaik. Adapun kaligrafi mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan kecil untuk membentuk kaligrafi. Oke, anak-anak, semuanya sudah paham? Paham. Kalau sifat yang mencerminkan Al-Quddus apa aja? Al-Quddus. Iya. Kalau sifat atau yang akhlak yang mencerminkan Al-Mu'min apa aja? Hidup tertib. Baik. Nah, itulah pada akhirnya kita harus mampu memiliki sikap atau akhlak yang mencerminkan 5 Asmaul Husna. Sebenarnya tidak hanya 5, tetapi 99 Asmaul Husna itu memiliki sikap yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian membuat kaligrafi mozaik itu juga merupakan satu karya seni yang sangat baik, yang sangat menarik, di mana kita bisa lebih mencintai Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Nah, bisa juga dengan membuat kaligrafi dengan cat juga bisa. Nah, ini juga bisa menggunakan bahan-bahan dengan cara menempel-nempelkan ya bahan-bahan yang sudah kita di mana kaligrafi mozaik itu karya seni yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang bisa kita gunakan seperti kacang tanah, kacang hijau, jagung, dan lain-lain sebagainya. Oke, nah, nih, ya, sebagai evaluasi, ya, nanti kerjakan tugasnya. Nih, kita lihat apa perintahnya. Tulislah contoh perilaku terpuji di kolom kanan yang di sini yang mencerminkan teladan Asmaul Husna. Ya, tadi sudah kita pelajari kan? Ya, berakhlak apa aja yang mencerminkan Al-Quddus, As-Salam, Al-Malik, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Contohnya nanti kamu tuliskan di sini ya. Nah, kemudian, ini adalah penilaian nanti ya yang akan dinilai oleh Bapak terhadap karya kaligrafi mozaik yang sudah kita buat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Senang belajar agama? Iya. Belajar kaligrafi mozaik senang? Iya, tentunya kita bahagia, ya kan? Oke, baik. Pelajaran yang akan datang, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas pada pelajaran bab 3. Ya, yaitu apa pelajarannya? Mencintai keberagaman. Oke, ya, karena sudah paham dan pelajarannya juga sudah selesai, maka untuk ini pelajarannya kita sampai di sini dulu. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah semangat belajarnya hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.